Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu dilancarkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, tak semua penghuni neraka akan selamanya menetap di neraka. Akan ada masanya penghuni neraka berpindah menjadi penghuni surga. Baik Al-Quran maupun As-Sunnah menjelaskan hal ini. Kisah penghuni neraka yang berpindah menjadi penghuni surga itu juga bisa disebut dengan istilah alumni neraka. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beberapa penduduk Arab pedalaman ketika wukuf di Arafah, mereka berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, jadikan tahun ini tahun banyak hujan, tahun kesuburan dan tahun banyak anak yang tampan." Mereka tidak meminta sama sekali yang berkaitan dengan akhirat. Lalu datanglah beberapa orang mukmin yang berdoa untuk kepentingan dunia dan akhirat. Maka turunlah dua ayat tersebut untuk menunjukkan doa yang terbaik. Wa minhum mayaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka." Quran Surat Al-Baqarah 201. Ayat ini menjelaskan doa terbaik adalah yang berisi permohonan kenikmatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Itulah doa yang paling lengkap dan sering dibaca Nabi Muhammad SAW. Melalui doa dalam ayat tersebut kita memohon yang pertama, kebaikan di dunia, yaitu rizki yang melimpah, ilmu yang menambah prestasi dan keimanan, keluarga bahagia, kesehatan, dan akhlak yang mulia. Kedua, doa itu berarti juga memohon kebaikan di akhirat, yaitu kemudahan dalam pengadilan akhirat serta masuk surga bersama Nabi SAW. Dan ketiga, masuk surga tanpa harus melewati siksa neraka karena masih adanya dosa yang belum terampuni. Kelompok ketiga inilah yang dijelaskan hadis sebagai berikut. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kelak semua penghuni surga akan memasuki surga dan penghuni neraka memasuki neraka." Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada malaikat, "Keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya terdapat sebesar atom keimanan." Maka mereka dikeluarkan dalam keadaan fisik yang hitam terbakar. Mereka lalu dimandikan di sungai penghapus rasa malu atau sungai pemberi kehidupan yang baru. Maka mereka berubah menjadi putih seperti biji yang tumbuh di tepi sungai. Tidakkah engkau saksikan tumbuhan itu menjadi kuning, melengkung dan indah? Hadis riwayat Al-Bukhari. Mereka yang dikeluarkan dari neraka ini oleh penghuni surga disebut Al-Jahannamiyun atau alumni neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semua alumni itu dimasukkan ke surga secara bertahap, dan orang yang terakhir dikeluarkan berjalan dengan merangkak. Ketika diperintah Allah masuk surga, ia kembali menghadap Allah karena terlihat olehnya surga sudah penuh. Begitulah sampai 3 kali. Lalu Allah pun meyakinkan, "Masuklah ke surga yang luasnya 10 kali dari luas dunia." Ia terkejut kegirangan. "Wahai Allah, engkau raja di raja. Apakah engkau menyindir atau menertawai saya?" Nabi menceritakan peristiwa ini dengan tersenyum sampai gigi gerahamnya terlihat. Lalu bersabda, "Itulah tingkatan terendah untuk penghuni surga." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara para alumni neraka itu ada orang mukmin yang memohonkan pertolongan untuk temannya yang masih belum dikeluarkan. Ia bersaksi, teman itu berpuasa, sholat, dan haji bersamanya. Lalu Allah memerintahkan agar teman itu diajak keluar. Allah memerintahkan lagi, cari orang-orang lainnya yang di dalam hatinya terdapat sekecil atom keimanan untuk diajak keluar dari neraka. Maka berduyun-duyunlah mereka keluar dari neraka. Abu Sa'id Al-Khudri, pembawa hadis ini mengatakan, inilah bukti limpahan kasih Allah kepada hambanya.
sebagaimana dijanjikan dalam Al-Quran. Sungguh Allah tidak bertindak zalim sekecil atom pun. Jika ada kebaikan sekecil atom, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberi pahala yang besar dari sisinya. Quran Surat An-Nisa 40. Allah lalu berfirman, malaikat telah memberi syafaat atau pertolongan, demikian juga nabi dan orang-orang mukmin. Maka tinggallah aku yang maha pengasih, pasti lebih besar pertolonganku kepadanya. Kemudian Allah menggenggam satu genggaman dari neraka dan mengeluarkan semua orang yang tak punya pahala kebaikan sedikit pun, kecuali kalimat La ilaha illallah. Mereka telah menghitam karena lama terbakar, lalu diputihkan dengan sungai kehidupan agar tidak malu ketika memasuki surga. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, ada orang yang tidak membawa kebaikan sama sekali ketika meninggal. Semasa hidupnya, ia hanya suka memberi pinjaman. Ia selalu berpesan kepada juru tagihnya agar memudahkan penagihan, bahkan membebaskan hutangnya jika benar-benar tidak mampu, dengan harapan mendapat pembebasan dari neraka. Ketika meninggal, Allah bertanya tentang kebaikan yang pernah dilakukan, dan ia hanya bercerita tentang pembebasan hutang. Maka Allah berfirman, sungguh aku telah membebaskanmu. Hanya ada satu kunci memasuki surga, yaitu kalimat La ilaha illallah. Akan tetapi tak ada jaminan kita bisa memasukinya secara langsung. Ada 3 cara agar memasuki surga tanpa harus menjadi alumni neraka. Cara tersebut yang pertama ialah hentikan dosa mulai sekarang dan perbanyak istighfar dan perbuatan baik penghapus dosa, sehingga tidak tersisa satupun dosa yang belum terampuni ketika kita berpulang. Kedua, perbanyak sholawat Nabi. Ketiga, lebih seringlah berkumpul dengan ulama, ustadz, dan orang-orang soleh agar mereka menjadi saksi atas kebaikan kita. Keempat, bebaskan manusia dari kemiskinan, kecemasan, ketakutan, kelaparan, kebodohan, dan semua jenis penderitaan lainnya. Hal itu agar kita layak dibebaskan dari semua derita akhirat. Semoga info dari channel ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.